Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alman Jarifin, NIM 22401110. Saya dari kelas pengantar metodologi Islam kelas E. Saya akan mengerjakan UTS tentang materi rangkuman dari materi 1 sampai materi 6. Yang pertama, pengantar metodologi studi Islam. Pengertian metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu metodam, logos. Metode berasal dari bahasa Inggris yaitu studi yang berarti mempelajari atau mengaji. Arti dan lingkup Islam. Arti secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal yang berhubungan dengan agama, sedangkan ruang lingkup studi Islam meliputi organisasi mempelajari metodologi Islam. Yang pertama, mempelajari Islam adalah kewajiban muslim dan muslimah, dan yang kedua, mempelajari Islam adalah kewajiban sepanjang hidup, dan yang ketiga, mempelajari Islam akan mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat suatu amalan. Aspek sasaran studi Islam. Antara agama Islam dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi. Dalam bidang agama terdapat sifat dogmatis, sedangkan dalam bidang ilmiah terdapat sikap rasional dan terbuka. Oleh karena itu, aspek sasaran studi Islam meliputi dua hal, yaitu perkembangan hingga sekarang dan masa depan. Dan materi kedua, manusia dan kebutuhan doktrin agama. Agama dan perkembangannya. Agama sebaiknya harus diperkembangkan sejak dini karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Maka dari itu, seharusnya semakin tua hidup kita, semakin pula kita paham tentang agama yang kita anut dan kebutuhan manusia terhadap agama. Secara naluri, manusia mengakui kekuatan dalam kehidupan di luar dirinya, dan yang fungsi agama dalam kehidupan. Agama dapat bertindak sebagai pendidik, di mana agama mengajarkan mengenai aturan bimbingan agama bagi pengikutnya, yang mana mereka wajib mengikuti dan memberikan bimbingan yang seharusnya diikuti dengan efisien. Dan yang terakhir, rasa ingin tahu manusia. Manusia lahir tanpa mengetahui sesuatu. Ketika yang diketahui hanya saya tidak tahu petunjuk Allah, akal, dan segala potensi manusia, ilmu dan teknologi sebagai produk dan akal. Dan yang materi ketiga tentang Islam dan studi agama. Pengertian Islam berasal dari bahasa Arab yaitu kata salima dan aslama. Salima mengandung arti selamat, tunduk, dan berserta, dengan aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Yang disebut dengan muslim adalah orang yang tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya pada ajaran Islam dan akan selamat dunia dan akhirat. Universitas Islam. Islam tidak membedakan warna kulit, bahasa, bangsa, pangkat, derajat, dan dimensi baru kedatangan Islam. Utama Islam tidak lagi agama yang diterima secara dogma, yang artinya harus diterima apabila orang ingin selamat dan siksanya yang selama-lamanya. Islam sebagai jalan tengah. Yusuf Hardawi dalam bukunya yang berjudul Islam Jalan Tengah, menjauhi sikap berlebihan dan dalam beragama, menjelaskan bahwa wasiatnya adalah sebuah kerangka berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang ideal, penuh keseimbangan dan profesional dalam syariat Islam, serta sebuah prinsip dasar yang melandasi semua ajaran Islam, baik akidah, sebuah agama yang toleran, moderat, adil, tanpa harus kehilangan prinsip-prinsipnya. Agama dan peradaban manusia. Kemunculan agama Islam, terutama agama misi dan dakwah, di tengah-tengah kehidupan manusia telah membentuk karakteristik peradaban tersendiri yang dapat mendorong terjadinya benturan peradaban. Diasumsikan dalam bentuk terjadinya benturan antara kelompok dari berbagai peradaban. Dan saya akan melanjutkan tentang materi tentang model penelitian agama. Arti penelitian agama. Penelitian riset adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penelitian juga berarti upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan manusia tumbuh dan berkembang berdasarkan kajian-kajian sehingga terdapat penemuan. Agama sebagai doktrin. Doktrin banyak ditemukan dalam banyak agama seperti Kristen dan Islam, di mana doktrin dianggap sebagai prinsip utama yang harus dijunjung oleh semua umat agama tersebut. Dan agama sebagai produk budaya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KBBI, kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan penciptaan batin, akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat, kegiatan usaha batin untuk menciptakan suatu, termasuk hasil kebudayaan secara umum
Studi Islam bertujuan untuk menggali kembali dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran dinamis abadi internal. Penelitian agama dan penelitian keagamaan. Yang pertama, penelitian agama dapat dikaji dengan beberapa sudut pandang, yakni teologis, historis, komparatif, dan psikologis. Yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin. Dan model-model penelitian agama, yang pertama model penelitian tafsir, dan yang kedua model hadis, dan yang ketiga model penelitian filsafat Islam, dan yang keempat model penelitian tasawuf, dan yang terakhir model penelitian pemikiran modern. Dan saya akan melanjutkan tentang materi Islam sebagai sumber ajaran. Otoritas ajaran Islam. Ajaran Islam terdiri dari dua hal. Pertama, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, yang meliputi kepercayaan dan penyembahan, sehingga Islam secara jelas mengajarkan ilmiah dan sistem. Yang pertama disebut rukun Islam, sedangkan yang kedua disebut rukun Islam. Karakteristik ajaran Islam. Karakteristik satu, konsep tauhid, dan yang kedua landasan agama. Yang ketiga, terdapat dua rukun yang penting dalam keagamaan. Karakteristik keempat, pengembangan cara beribadah yang lebih baik ke individu. Dimensi ajaran Islam, yakni yang pertama dimensi kebudayaan dalam Islam, dimensi syariah ibadah dalam Islam, dan yang terakhir dimensi akhlak dan akidah dan akhlak dalam Islam. Aliran pemikiran Islam, yang pertama aliran kelompok Khawarij, dan aliran yang kedua kelompok Qadariyah, dan yang ketiga aliran Mu'tazilah, dan yang keempat paham Jabariyah, dan yang terakhir aliran Syiah. Ajaran Islam dalam iman dan Islam dan ihsan. Iman merupakan keyakinan yang membuat seorang berislam menyerahkan sepenuh hati pada Allah. Yang dilarang syariat di samping adanya hubungan di antara ketiganya juga segi keyakinan hati. Islam merupakan sikap untuk berbuat beramal, sedangkan ihsan merupakan penyataan tindakan nyata. Dengan ihsan seorang bisa diukur tipis atau tebal imannya tersebut. Dan materi yang terakhir tentang sumber dan karakteristik ajaran Islam. Sumber ajaran Islam, landasan ajaran Islam. Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat sepanjang sejarahnya, bahkan mampu mengubah pola kekuasaan dari Persia dan Romawi dalam waktu yang relatif singkat, dikarenakan dalam kehidupan umat Islam memiliki sumber operasional yang berdasarkan Al-Quran sebagai sumber dasarnya, hadis sebagai sumber yang kedua. Sumber ajaran Islam primer. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan Allah, dan yang kedua hadis termasuk sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sumber ajaran Islam sekunder. Sumber ajaran Islam sekunder yang ijtihad. Secara bahasa ijtihad merupakan pendapat atau pertimbangan. Syara adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir dengan sungguh-sungguh dan ketekunan menghadap mengeluarkan hukum syara dalam dalil-dalil syara, yaitu Al-Quran dan hadis. Sifat dan ajaran Islam. Yang pertama, kesederhanaan, rasional dan praktis, dan yang kedua kesatuan antara materi dan rohani, dan yang ketiga cara hidup yang lengkap, yang keempat keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dan terakhir universal dan humanis. Karakteristik Islam antara ajaran normatif dan historis. Ajaran normatif. Karakteristik normatif merupakan karakteristik yang memandang agama dalam segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya terdapat penalaran manusia. Dan ajaran historis. Karakteristik historis yaitu ilmu yang di dalamnya membahas tentang sebagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang. Dan moralitas Islam. Moralitas ibadah dalam Islam. Ibadah adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati segala perintahnya. Dan moralitas pendidikan dalam Islam. Islam memiliki ajaran yang khas dalam bidang pendidikan, bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki ataupun maupun perempuan. Dan moralitas ilmu di dalam Islam memiliki sebagai ilmu disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman, yaitu meliputi Al-Quran dan hadis, kalam, tasawuf, filsafat, dan hukum Islam. Dan moralitas sosial dalam Islam mengajarkan bagaimana cara berinteraksi secara umat manusia secara baik. Islam juga memanjang yang terakhir, Islam dalam acara pembaruan. Berlaku pembaruan, pembahasan dalam menunjukkan pada usaha melakukan perubahan dan ajaran agama Islam, khususnya hasil ijtihad dan memberikan pada ulama terdahulu. Dan terakhir, latar belakang pembaruan dalam Islam secara eksternal tidak terlepas dari adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dan sekian, terima kasih presentasi dari saya.
penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.